Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Di sini perkenalkan saya Ana Nurul Fitria dari Psikologi 5A dengan NIM 032. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Remaja Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan Nabi Muhammad SAW pada anak remaja berkebutuhan khusus. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang perlakuan Nabi Muhammad pada anak remaja berkebutuhan khusus, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu anak remaja berkebutuhan khusus. Anak remaja berkebutuhan khusus menurut Howard adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lainnya dan tidak menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Ada beberapa macam ARBK yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, serta kesulitan bersosialisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlakuan Nabi Muhammad pada anak remaja berkebutuhan khusus. Perlakuan Nabi Muhammad SAW pada anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK terdapat dalam surat Abasa ayat 1-10. Dari surat Abasa ayat 1-10, sebab turunnya ayat tersebut yaitu ketika Rasulullah SAW mengerutkan mukanya dan memalingkan diri dari seorang buta yang datang kepadanya dan memotong pembicaraan. Saat itu datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta dan juga putra paman Khadijah, datang kepada Nabi untuk menanyakan masalah Al-Quran dan memintanya supaya diajari tentang kitab suci itu. Ketika itu, Nabi sedang mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, Al-Walid ibnu Mughirah, yang membicarakan ajakan untuk memeluk Islam kepada para pemimpin Quraisy. Nabi saat itu kurang suka ketika tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum memotong pembicaraan Nabi dan mengajukan pertanyaan kepada Nabi. Nabi memalingkan mukanya darinya dan tidak menjawab langsung pertanyaan si buta itu. Berkenaan dengan sikap Nabi tersebut, kemudian turunlah ayat ini untuk menegur Nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta sewaktu Nabi melayani orang-orang yang berkemuka atau kaya raya. Setelah Rasulullah SAW selesai berbicara dengan pemimpin Quraisy, beliau kembali ke keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menahan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Kemudian turunlah ayat, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Apakah kamu tahu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau keinginannya untuk mendapatkan pengajaran, serta pengajaran itu akan memberi manfaat kepadanya. Quran Surat Abasa ayat 1-4. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah SAW memuliakannya dan bertanya, apa yang kau inginkan? Apa ada yang kau inginkan? Kemudian turunlah ayat yang artinya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Quran Surat Abasa ayat 5-7. Ketika Rasulullah bermuka masam kepada sahabat yang datang meminta pengajaran kepada Nabi, tetapi Nabi diam dan tidak menghiraukan kedatangan sahabat yang buta tersebut. Namun Allah tidak membiarkan Rasulnya yang mulia bersifat demikian, karena seorang utusan yang mulia yang sudah diberi pelajaran dan pengajaran tidaklah pantas berperilaku sedemikian kepada orang yang membutuhkan. Maka Allah menegur dengan bahasa yang halus sebagai pertanda hal itu tidaklah bagus dilakukan seorang Rasul. Setelah ditegur, maka Rasulullah tidak mengulangi kembali hal yang sama. Bahkan Nabi memuliakan sahabat yang buta itu ketika teguran Allah sudah turun. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengangkat harkat dan martabat kaum difabel dan menghapus kesedihan atau penderitaan yang mereka alami.
Beliau juga selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari segi tubuh ataupun rupa manusia, melainkan melihat dari hati mereka. Rasulullah benar-benar hadir sebagai penyejuk hati mereka yang memiliki keterbatasan dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa Nabi pernah menunjuk salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra yang dijadikan sebagai muadzim. Abdullah bin Ummi Maktum yang bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam dan dekat dengan Rasulullah. Meski matanya tidak mampu melihat, tetapi ia diberi kenikmatan dan karunia Allah kepadanya. Ia memiliki naluri yang sangat peka untuk mengetahuinya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.